Itu adalah hari yang indah di Sardinia, pulau Italia terbesar kedua di Mediterania. Lautnya jernih, udaranya panas, dan pantainya berwarna keemasan. Tapi Cagliari Diving Club tidak bisa melihat semua itu. Mereka kira-kira 250 meter di bawah laut Mediterania. Mengingat sejarah daerah yang kaya dan luas, mereka pasti akan menemukan beberapa artefak sejarah yang menarik di dasar laut. Dan mereka memang akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Tapi sejarah ini tidak semati beberapa tembikar Romawi kuno. Paolo Bonacelli, penyelam paling berpengalaman, adalah yang terdalam dari semuanya. Mereka memutuskan untuk menjadi sedikit lebih ambisius kali ini daripada penyelaman sebelumnya. 20 mil di lepas pantai Sardinia, bagi Paolo itu adalah wilayah yang belum dipetakan. Jadi kamu hanya bisa membayangkan betapa kagum dan senangnya dia ketika melihat bentuk kota kecil di bawah air. Bangunan batu tua dalam gaya Romawi atau Yunani klasik dengan atap yang terbuat dari rumput laut jerami. Dia memberi isyarat kepada sesama penyelam untuk mengikutinya. Mereka takjub melihat betapa terawatnya bangunan-bangunan itu seolah-olah masih ditinggali dan pelihara secara aktif hingga hari ini, meski berada di bawah air sekitar 300 meter. Kalau mereka dapat mengambil beberapa gambar dan mengumpulkan beberapa artefak, mereka akan menjadi bahan pembicaraan komunitas secara setempat dan mungkin dapat mengkomersialkan dari keseluruhan pengalaman itu. Saat itulah Paolo melihat sesuatu yang benar-benar menakjubkan. Struktur yang lebih besar dan lebih mengesankan seperti istana mini, dikelilingi oleh patung-patung figur humanoid yang megah dalam lingkaran di sekitar istana kecil itu. Masing-masing patung setinggi 5 meter dengan cahaya keemasan redup yang memancar dari masing-masing patung. Sementara patung-patung itu humanoid, mereka jelas bukan manusia. Ciri-ciri mereka aneh dan seperti ikan, sisik, insang, tentakel. Paolo kagum melihat mereka. Dia mengambil gambar dan mendekat. Ada juga jurang besar di depan gedung, mungkin semacam ventilasi termal bawah air. Paolo penasaran, dia ingin menyelidiki lebih lanjut. Dia berenang lebih dalam dan lebih dalam. Apa yang di dasar jurang itu? Tapi beruntung bagi Paolo, dia tidak akan pernah melihat apa yang ada di dasar jurang itu. Sebelum dia bisa mencapainya, sesuatu mencekatnya dari samping. Sesuatu yang besar dan cepat. Dia merasakan rasa sakit yang sangat panas saat cakar mencakar dadanya, meropek karet pakaian selamnya. Paolo berbalik, matanya melebar ngeri untuk melihat makhluk yang menatapnya. Seperti patung itu humanoid tapi bukan manusia, monster laut antropomorfik dengan kulit kehijauan. Lengan dan kakinya dilapisi sisik tipis, lehernya bergerigi menjadi insang berdaging. Dia bisa melihat potongan karet pakaiannya tergantung di cakarnya. Itu memiliki mulut penuh taring dan menggeram tanpa suara tapi mengancam. Paolo bisa melihat sesuatu di kejauhan. Di belakang makhluk ini, lebih banyak sosok seperti ini muncul dari kegelapan. Semakin cepat, semakin dekat. Paolo adalah orang yang cerdas, tapi tidak perlu seorang jenius untuk menyadari bahwa jika dia bertahan, sesuatu yang buruk akan terjadi padanya dan anggota Cagliari Diving Club lainnya. Dia berbalik dan melarikan diri mengayuh dengan sekuat tenaga menjauh dari legiun binatang air yang akan datang. Anggota klub lainnya melihat penyelam berpengalaman itu panik dan mengikuti jejaknya. Berkat pemikiran cepat dan keahlian mereka semua berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka dan hanya beberapa luka ringan. Tapi mereka tidak tahu sejauh mana misteri yang mereka tinggalkan di bawah laut. Multiverse adalah tempat yang besar. Ada alam semesta alternatif di mana pemakan dunia melarikan diri dan menghancurkan semua yang kita cintai dan sayangi. Ada alam semesta alternatif di mana organisasi SCP telah rusak dan berusaha memusnahkan umat manusia melalui pelepasan terkontrol dari semua anomali mereka. Bahkan ada alam semesta di mana regu pembunuh yang dikirim oleh pemberontak kekacauan untuk membunuh dan membunuh setiap anggota Dewan 5 sebelum menggantikan mereka dan memimpin organisasi ke era baru yang berani. Dan ada beberapa alam semesta di mana organisasi SCP adalah orang Italia. Kami telah membahas SCP-057 di channel ini sebelumnya dalam video kami tentang ruangan paling menakutkan di alam semesta SCP. Tapi kamu belum pernah melihat SCP-057 ini karena ini adalah versi Italia. SCP-057-IT, anomali lokal di lepas pantai Sardinia ini, berada di bawah lingkup divisi organisasi SCP Italia yang bekerja secara mandiri dengan sistem dan terminologinya sendiri. SCP ini bukanlah ruangan menakutkan yang meremukkan korbannya yang terperangkap bersama-sama. Anomali ini adalah seluruh kota 300 meter di bawah air laut Mediterania. Setiap orang telah mendengar tentang kota Atlantis yang hilang secara mitos, sebuah utopia bawah laut yang digariskan oleh pemikir sejarah besar seperti filsuf Yunani kuno Plato. Itu adalah sesuatu yang diimpikan orang, masyarakat yang indah dan menawan di bawah laut terpisah dari semua pertengkaran kecil yang kita hadapi di darat. Tapi apakah semuanya benar-benar lebih baik di tempat yang lebih basah? Mari kita lihat. Ketika Paolo dan anggota Cagliari Diving Club lainnya kembali ke permukaan, mereka dengan senang hati memberitahu siapapun yang mau mendengarkan bahwa mereka telah bertemu dengan duyung yang agresif dan seluruh kota bawah laut di lepas pantai Sardinia. Mereka bahkan memposting foto mereka ke halaman Facebook resmi mereka bersama dengan foto bekas luka di dada Paolo. Saat itulah organisasi SCP cabang Italia akhirnya menemukan mereka dan memutuskan untuk campur tangan. Organisasi mengirim pasukan SEER yang dikenal sebagai Aurelia
Letizia Notetia. SIR adalah bagian intelijen dan penelitian dari organisasi SCP Italia, sejenis gugus tugas taktis yang menyelidiki kemungkinan petunjuk informasi. Paolo dan timnya diberi perawatan amnestik dan semua bukti yang mereka kumpulkan dihilangkan keberadaannya. Sementara itu, Letnan Marco Levini, pemimpin pasukan gugus tugas taktis SSM-2 alias Legio Atlantides, sedang dikirim ke sumber masalahnya, SCP-057-IT itu sendiri. Apa yang dimulai sebagai misi eksplorasi yang relatif mudah segera berubah menjadi sangat aneh. Levini dan anak buahnya melaporkan aktivitas di kota bawah laut, mengamati dari keamanan kapal selam organisasi lapis baja mereka. Sementara humanoid air yang hidup di 057-IT tidak dapat disangkal adalah spesies yang sama. Budaya mereka tampaknya terbagi menjadi dua kelompok unik. Satu kelompok memiliki sisik yang lebih tipis di lengan dan kaki mereka. Kelompok ini lebih banyak memiliki setidaknya 60 spesimen aktif dan dicirikan oleh agresi ekstrim mereka terhadap orang asing. Sedangkan untuk kelompok yang lebih kecil, mereka memiliki sisik yang lebih tebal serta sejumlah cedera yang konsisten di tangan, kaki, dan insang mereka. Mereka juga berbeda dari sisik tipis dalam hal perilaku karena mereka jauh lebih ramah kelompok yang lebih ingin tahu. Kadang-kadang anggota subset ini akan mendekati kapal selam dan melihatnya dengan daya tarik tersendiri. Kadang-kadang mereka bahkan akan menuju ke kapal selam dan tertawa meskipun alasan mereka melakukan ini tidak diketahui. Akhirnya Letnan Levini begitu yakin dengan keselamatan mereka di sekitar duyung sehingga dia dan beberapa anggota tim lainnya memutuskan untuk turun dari kapal selam dalam perjalanan menyelam dan menjelajahi kota akuatik di bawah dengan benar. Ini akan terbukti menjadi kesalahan taktis yang berbahaya di pihak Levini. Selama apa yang tampak seperti misi eksplorasi rutin, Levini disergap oleh skuadron bersisik tipis, ditangkap dari belakang dan diculik. Dia disandra dan dibawa pergi ke salah satu dari berbagai bangunan kota, di mana sisik tebal yang dikenal sebagai Letizia bertindak sebagai sipirnya. Tapi Levini segera mengetahui bahwa berada di bawah perawatan Letizia adalah kejadian yang sangat beruntung di pihaknya. Baik karena itu memungkinkan dia untuk belajar lebih banyak tentang situasi dan karena dia adalah salah satu kelompok kecil yang tersisa di kota yang tidak menjadi fanatik berbahaya. Itu benar, duyung berada di tengah perang saudara yang memanas. Baik dari pengalaman Levini selama penahanannya dan kemudian wawancara yang dilakukan oleh kepala proyek Dr. Giuseppe Pistillo dengan beberapa anggota kelompok yang dibebaskan, mereka mengetahui bahwa konflik agama yang mengerikan telah pecah di SCP-057-IT. Kisah-kisah yang berasal dari warga yang diselamatkan menggambarkan latar belakang yang mirip dengan teori organisasi Italia mengenai duyung. Mereka adalah keturunan orang-orang yang tinggal di Pulau Niros hingga abad ke-14 sebelum Masehi, sebelum dihancurkan oleh letusan gunung berapi, memaksa mereka ke laut, di mana mereka mengembangkan kemampuan untuk hidup di lingkungan perairan melalui cara yang tidak wajar. Sejak perubahan ini, spesies baru ini telah beroperasi di perairan Mediterania, bermigrasi secara teratur untuk menghindari deteksi, menurunkan cara hidup mereka dari generasi ke generasi, satunya berubah di atas mereka. Dalam banyak hal, mereka sangat mirip dengan manusia seperti kebiasaan reproduksi mereka. Mereka kawin dan bereproduksi setelah periode kehamilan lebih seperti mamalia daripada ikan. Meskipun periode kehamilan mereka sedikit lebih pendek daripada manusia, yaitu 6 bulan. Mereka sebagian besar berbicara bahasa Latin meskipun duyung tertua di antara mereka juga berbicara bahasa Yunani kuno. Anak-anak duyung yang lahir di penjara organisasi telah menunjukkan kemampuan penguasaan bahasa yang kuat karena mereka telah terbukti lebih dari mampu untuk belajar bahasa Italia modern. Dan yang lebih menarik dari sudut pandang studi sosiologis, duyung telah membentuk budaya unik mereka sendiri di bawah laut dan disinilah masalah dimulai. Menjauhkan diri dari kepercayaan panteon Yunani dan Romawi yang dipuja oleh nenek moyang mereka, kaum duyung malah memuja kelompok dewa mereka sendiri yang terikat air yang gambarnya tercermin dalam patung-patung besar di pusat kota. Bangunan besar di dekat patung dan jurang itu adalah rumah wali kota pemimpin de facto kota itu. Namun, apa yang telah menjadi sistem yang bisa diterapkan selama beberapa abad mulai runtuh ketika fanatisme agama yang aneh mulai menyebar. Sebuah kelompok kultus segera terbentuk dan mulai mengadakan upacara di mana mereka menyembah entitas yang kuat di jurang yang dikenal sebagai mata besar. Kultus baru ini dikenal sebagai sekte mata besar Mediterania atau disingkat SMBM. Apa yang dimulai sebagai kepercayaan pinggiran segera menjadi hiruk pikuk dan mengambil alih bagian kota yang lebih baik. Dengan pengikut mata besar membuktikan diri mereka lebih dari bersedia untuk menyebarkan Injil dewa baru mereka dengan kekerasan. Beberapa orang kafir yang lebih bersemangat dibunuh karena bidah mereka, sementara yang lain dimutilasi secara ritual untuk mencegah mereka memberontak. Letizia memiliki bukti sendiri tentang mutilasi yang ditargetkan ini. Sisik-sisik tipis telah memotong jaring air di antara jari tangan dan kakinya, membuatnya lebih sulit untuk berenang menjauh dan melarikan diri. Orang-orang yang dicurigai sesat lainnya diberi perlakuan yang sama. Alasan mengapa sisik tebal bahkan memiliki sisik yang lebih tebal adalah karena mereka mencuri teknologi terlarang dari wali kota. Untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka, berharap itu akan membantu mereka menahan siksaan para pengikut dengan lebih baik. Mereka yang terlibat dalam pencurian teknologi ini ditangkap dan dieksekusi mati karena pembanggangan mereka. Dalam arti tertentu, Letizia melindungi Levini dengan menasihatinya agar tidak mencoba melarikan diri. Mengetahui bahwa pengikut mata besar akan
akan membunuhnya jika dia melakukannya. Dia tahu bahwa satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri akan datang selama upacara yang diadakan oleh pengikut untuk menghormati tuan mereka yang menakutkan. Ketika hari itu akhirnya tiba, ketika Levini kehabisan segala sesuatu, mulai dari makanan hingga oksigen, semua orang di kota itu dipaksa keluar ke pusat kota untuk menyaksikan ritual tersebut. Para pengikut berkumpul di sekitar jurang dan mulai melantunkan bahasa yang menakutkan dan tidak dikenal. Saat mereka melantunkan, cahaya yang menyilaukan mulai memancar dari jurang, dan saat bentuk samar muncul, gastropoda tentakel yang mengerikan segera mulai terbentuk. Sungguh-sungguh monster di bawah laut yang mengerikan. Tak lama setelah ritual, Levini dan sisik tebal berhasil menerobosnya, dikejar oleh pengikut mata besar. Itu hampir dekat, tapi untungnya karena intervensi dan bantuan dari gugus tugas taktis yang terlatih, pasukan fanatik dari pengikut dipukul mundur dan Duyung yang melarikan diri bersama dengan Levini diselamatkan. Sejumlah sisik tebal sekarang rela dikurung di lokasi Nettuno, sebuah lokasi penahanan organisasi Italia di mana mereka telah menjalani banyak wawancara dengan staf organisasi. Kebetulan, di antara mereka adalah Duyung tertua yang sebelumnya hadir di SCP-057-IT, satu-satunya yang berbicara bahasa Yunani kuno dengan lancar. Dia berbeda dari yang lain, sangat berbeda. Faktanya dia adalah dewa yang menjadi daging salah satu dewa yang digantikan oleh para penyembah mata besar. Mantan Tuhan yang malang ini telah melakukan segalanya untuk menjaga kehidupan umatnya aman dan damai. Tapi terlepas dari kebijaksanaan dan upaya terbaiknya, neraka sekali lagi muncul. Tidak semuanya baik-baik saja di SCP-057-IT. Bahkan kalau tubuh manusia berubah, sifatnya tidak. Dan bagian terburuk dari sifat manusia tampaknya mengikuti Duyung malang ini ke tempat yang seharusnya menjadi surga mereka di bawah laut. Tapi semua harapan tidak hilang kalau kamu menilai seluruh umat manusia dari satu komunitas dalam kekacauan. Kamu mungkin juga tidak akan meninggalkan kesan yang sangat baik tentang kami. Korespondensi dengan cabang Perancis dari organisasi SCP mengungkapkan bahwa Duyung tidak hanya terlokasi di satu kota bawah laut yang bertikai di Sardinia. Duyung juga telah ditemukan dan dikonfirmasi oleh agen lapangan organisasi di lepas pantai Perancis. 80% samudra masih belum dipetakan hingga hari ini. Siapa yang tahu apalagi yang ada di luar sana menunggu untuk ditemukan? Sekarang tonton horor Hujan Pencuri Tubuh SCP-3300 dan SCP-1861 kru HMS Winter Shaman untuk lebih banyak horor berbasis air dari organisasi SCP.